adalah musuh manusia yang selalu berupaya menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus tuh, gitu ya. Setan adalah musuh manusia. Yakinkan dalam jiwa kita bahwa musuh saya yang paling besar adalah setan. Gitu ya. Nyatakan dalam hati, ya Allah, musuh saya itu setan sebenarnya ini. Gitu ya. Karena di sini musuh manusia yang selalu berupaya menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus tuh. Setan mengajak para pengikutnya untuk menemaninya di neraka sa'ir. Dicari balat untuk berteman-teman di neraka sa'ir. Allah berfirman, kita baca pelan-pelan, yang membacanya dijauhkan, dihindarkan dari masuknya ke neraka sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun fantakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Gitu ya, ini tegas Allah itu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kalau ingin tahu neraka sa'ir nanti dicari ya. Seperti apa sih neraka sa'ir itu? Itu sangat menjijikan ya. Minumannya aja nanah manusia itu. Darah yang busuk jadi minumannya. Bagaimana itu? Darah yang busuk kan bisul, tahu bisul? Bisul itu apa? Ya darah kotor. Nah itu mah di situ mah darah kotor jadi minuman. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Semua yang hadir, yang tidak hadir, yang pernah hadir, semua selamat dari neraka sa'ir insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti nih di dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat dari Qatadah bahwa setan itu adalah musuh paling berbahaya. Masya Allah, gitu kalimatnya, musuh paling berbahaya. Bukan musuh berbahaya, tapi apa? Musuh paling. Kan ini beda ya. Kalau sudah berbicara paling itu segala-galanya itu. Musuh paling berbahaya. Nyatakan musuh paling berbahaya. Setan ya, ataupun musuh yang paling berbahaya. Sehingga setiap muslim harus menganggap dan memperlakukan setan-setan itu sebagai musuh yang wajib diperangi. Baik setan itu dari golongan jin maupun manusia. Apabila tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir bersama dengan setan yang telah menyesatkannya. Ayat ini memberi penekanan kepada manusia agar bersikap hati-hati dalam menghadapi rayuan dan godaan yang berasal dari setan. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan pendapat yang lainnya, kebiasaan setan, atau masih beliau berpendapat kebiasaan setan adalah mengelabui manusia. Apa itu mengelabui? Halo? Setan mengelabui manusia. Apa mengelabui? Jadi cari apa yang mengelabui ya? Menghalangi dari kebaikan dan kebenaran. Kalau diajak kebenaran itu bukannya menyambut, tapi kalah melawan. Kamu aja lah yang melakukan itu, silahkan aja. Hati-hati kalau kita ngajak anak, ngajak menantu, ngajak istri kepada kebaikan, kok tidak setuju. Ya, tapi jangan mengatakan kamu setan. Ya, dalam hati aja mungkin kena kesetanan dalam hati ya. Jangan disebutkan. Kalau itu disebutkan, kalau begitu saya setan, situ juga setan. Kayak dua-duanya dianggap setan gitu ya.
Makanya hati-hati kalau ada manusia yang diajak untuk kebaikan dan selalu menghalangi dari kebaikan dan kebenaran. Nah itu ya, kebiasaan ini, kebiasaan setan. Setan punya kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan ya sudah jadi budaya setan. Kebiasaan setan. Setan itu punya kebiasaan adalah mengelabui manusia, menghalangi dari kebaikan dan kebenaran. Misalnya bapak-bapak disuruh sholat ke masjid, kata istrinya, mama saya ingin tahu papa mau ke masjid enggak, misalnya. Mau, alhamdulillah gitu ya, berarti selamat dari halangan-halangan setan. Dan menggelincirkan manusia dalam kesesatan adalah sumpahnya di hadapan Allah. Nah, Allah berfirman tentang ucapan iblis. Nah, kita lihat, ayo kita baca. Mudah-mudahan yang membaca, yang melihat semuanya terhindar dari godaan iblis dan setan laknatullah. Qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Kata siapa? Kata iblis. Allah merekam omongan si iblis. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Masya Allah. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dibuktinya apa? Tak layak bersyukur, tidak mau bersyukur, tak ada terima kasih. Nah ini, ulangi baca ya. Si iblis, bang, ngomongnya jadi si iblis sekarang nih. Si iblis, kalau nyebut si iblis itu laknatullah kesananya. Kalau ada penceramah iblis, laknatullah, cek orang tak itu. Maksudnya apa laknatullah? Iblis yang dilaknat Allah tuh, gitu ya. Iblis laknatullah. Nah ini ya, iblis menjawab. Iya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu, nah kata-kata selalu pak, selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus tuh. Jadi kalau ada yang lurus-lurus selalu dihalang-halangi. Untuk apa infak, untuk apa sodako, untuk apa zakat, kan kita yang bekerja, kita yang berkeringat, kita kenapa diberikan ke orang lain? Hati-hati, sedang dihalang-halangi. Untuk apa berjamaah? Sholat mah sendiri juga sama. Wah, kata siapa sama? Pokoknya sholat yang penting mah. Hati-hati ngomong begitu, ya. Mengapa? Karena ini sedang menerangkan iblis kerjanya tadi, ia menyesatkan, ya. Pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Tak depan tak mempan, dari belakang pak. Depan tak mempan, belakang tak mempan, dari kanan tuh. Dari kanan juga mempan, dari kiri. Kalau tidak semuanya, semua arah dilingkung oleh setan itu. Iya jelema dihalangan teu daek kowe terus wae kerja. Nah gitu ya. Maka 4 posisi itu disiapkan, halangi depan, belakang, kiri, kanan. Masya Allah ya. Dan dari kiri mereka engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau diberikan nikmatan itu bersyukur. Makanya kita harus selalu mohon kepada Allah. Mohon apa? Halo? Mohon untuk menjadi manusia yang
selalu bersyukur. Kita tolonglah ya Allah untuk selalu bersyukur ya Allah. Nah, sering dalam kajian ini saya sampaikan ada beberapa hal yang harus selalu minta tolong kepada Allah. Masih ingat? Harus selalu minta tolong kepada Allah. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba dibaca bareng. Oke. Bukan Allahumma inni, awas hati-hati. Bukan Allahumma inni, bukan. Makanya jangan nunutan ya. Bukan. Bukan Allahumma inni tapi Allahumma a'inni. Awas salah baca ini. Kalau kedengarannya Allahumma ini dibaca Allahumma ini, bukan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba baca pelan-pelan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lancar. Nanti video-videonya nanti YouTube-nya dikirim halo, supaya semuanya jangan lupa like, jangan hanya melihat aja, men-share ke yang lain ya, terus komen. Sebagai dakwah kita itu aja, dakwah para pendengar mah ngomen-ngomen gitu, jangan kurang dari 3 kata ya, sampaikan kepada yang lain, jadi amal ibadah. Insya Allah semuanya masuk kategori dakwah bersama-sama. Ulangi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah aku supaya menjadi manusia yang selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, selalu beramal yang baik diterima olehmu ya Allah. Nah, ini doa yang populer yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnul Qayyim menyebutkan 6 cara yang dilakukan oleh setan dalam menggoda manusia supaya tersesat. Ada 6 nih, bukan dihafalkan tapi diketahui. Setan membujuk manusia agar mengingkari Allah atau menyekutukannya. Jika tidak berhasil, dia beralih pada cara yang kedua. Setan membujuk manusia agar melakukan bid'ah yang sesat. Jika manusia berpegang teguh pada sunnah, setan beralih pada cara yang ketiga. Setan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Jika manusia terjaga dari dosa-dosa besar, setan beralih pada cara yang keempat. Setan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Jika manusia terhindar dari dosa kecil, misalnya segera bertobat ketika menyadari dosa kecil yang dilakukannya, setan segera beralih pada cara yang kelima. Cara yang kelima yaitu setan menggoda manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Manusia dibujuk untuk menghabiskan waktunya dengan perbuatan yang sia-sia sehingga meninggalkan perbuatan yang berguna. Yang terakhir, setan menggoda manusia agar sibuk dengan perkara-perkara yang baik tetapi mengabaikan perkara-perkara yang lebih baik. Contohnya apa? Seseorang disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah tetapi mengabaikan ibadah fardunya. Sholat Idul Fitri piru di mana-mana, puasa teu miluan misalnya gitu ya. Maka semuanya itu harus ya, jangan mengabaikan yang fardu tapi dua-duanya menjadi prioritas. Yang fardu prioritas, yang sunnah prioritas. Sekarang saya mau yang sunat aja, dan wajib nama kewe deui, nanti tidak boleh begitu. Jadi yang wajib dan yang sunnah. Godaan yang keenam sangat halus tuh. Godaan keenam sangat halus tetapi bahayanya amat besar. Karena itu ia harus dicermati. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mendahulukan urutan bid'ah daripada urutan dosa besar. Sebab bid'ah sangat disenangi oleh iblis daripada dosa besar. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada contohnya atau perbuatan yang dilakukan dengan mengada-ada. Awas hati-hati tuh.
Jadi perbuatan yang tidak ada contohnya, makanya membaca Quran, membaca hadis, dua buku, dua kitab yang tidak boleh ditinggalkan, dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berupa tafsir-tafsir, supaya jadi pulgar apa tujuan ayat ini, apa tujuan hadis ini, digalinya di dalam pemikiran para mufassir yang banyak memahami dan banyak mengerti. Karena ayat dan hadis ada yang mudah dipahami, ada yang sulit itu. Kalau yang mudah dipahami ya sudah, tapi yang sulit, model aqimis sholat, dirikan sholat, kayak apa sholat itu? Lihat hadis gitu ya. Hadis juga kurang jelas ini, lihat penafsir para ulama. Jadi semuanya akan lebih cair dalam memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali ini, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atas aksesnya, sehingga setan tak dapat mendekat dan menguasai kita. Ini berarti tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintu-pintunya, lalu menutupinya rapat-rapat sehingga musuh tidak bisa mendekat karena kehilangan akses. Di antara pintu-pintu yang harus dikenali itu menurut Imam Al-Ghazali adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka kepada semua umat Islam. Ini apa? Halo? Ini apa namanya? Pintu-pintu tadi yang harus dirapat yang mana gitu kan ya? Di antara pintu-pintu yang harus dikenal nih. Kata Imam Al-Ghazali, pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka kepada sesama umat Islam. Dalam pendapat lain, Imam Al-Ghazali juga menggambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor, dalam arti banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Maka setan akan pergi dengan kita, membersihkan hati, lalu menyebut asma Allah. Setan pun akan lari terbirit-birit. Begini misalnya, kalau ada sesuatu pikiran yang buruk, bacalah permohonan ampun kepada Allah, mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam hati ada lintasan yang buruk, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau nggak hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di hati ada lintasan, misalnya tadi iri hati, gitu ya, ataupun apa itu syahwat, gitu ya, ataupun cinta dunia melulu, selalu hidup tergesa-gesa, maka bermohonlah perlindungan kepada Allah ya. Dalam pendapat lain, Imam Al-Ghazali juga menggambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Pernah melihat anjing yang kelaparan? Biasanya apa itu? Lidahnya menjulur, mulutnya calangap, menganga, gitu ya. Nah itu digambarkan oleh Al-Ghazali. Santapan setan di dalamnya maka akan terus menyerang. Maka setan akan pergi dengan kita membersihkan hati. Kenapa saya harus iri kepada orang lain? Ya misalnya gitu ya. Kenapa harus benci kepada orang? Apa sih salahnya orang itu kepada saya? Jangan-jangan saya yang salah misalnya. Ini kan sedang menutupi pintu-pintu ini. Lalu menyebut nama Allah, setan pun akan lari terbirit-birit. Apa terbirit-birit? Lari terbirit, bayangkan terbirit-birit lari, bener-bener lari gitu ya, sampai takut ketahuan, sampai takut tertangkap. Nah itu menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya kita juga dipaparkan dalam paparan ini, yaitu setelah melihat apa yang digambarkan Al-Ghazali, peran setan dalam memecah belah kehidupan. Nah ini
Kita lihat peran setan dalam mecah kehidupan. Yang pertama, melalaikan umat manusia dalam mengingat Allah tuh. Ingat dunia terus ya. Salat berkumandang, adzan berkumandang, diam aja gitu. Nah, melalaikan umat manusia dalam mengingat Allah. Terus yang kedua kita lihat menjadikan indah perbuatan maksiat dan kejahatan. Dalam selanjutnya kita juga melihat apa yang disebut yang ketiga ini ya, menciptakan permusuhan dan kebencian melalui minuman keras dan judi. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan setan, maka tidaklah kamu mau berhenti. Gitu. Itu efek dari tadi permusuhan diakibatkan oleh minuman keras dan juga perjudian. Kita lihat paparan yang selanjutnya, Abu Ja'far At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan jilid 10 menjelaskan bahwa setan awalnya mengajak manusia untuk terjerumus dalam minuman keras dan judi dengan membungkus keduanya dalam kesenangan semu. Tujuannya adalah menciptakan permusuhan dan perpecahan di antara umat manusia. Akibat dari bisikan-bisikan setan yang merusak ini, manusia terpecah belah. Padahal sebelumnya mereka disatukan oleh iman dan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, minuman keras dan judi juga menghalang-halangi orang-orang beriman untuk mengingat Allah yang seharusnya menjadi pusat hidup mereka. Nah, itu dalam tafsir ataupun pemikiran Abu Ja'far. Yang keempat, menciptakan angan-angan kosong. Jadi angan-angan kosong. Kemudian yang selainnya, selain yang keempat, kita lihat juga. Nah, di sini penjelasan Abu Hasan atau yang kelima, bisikan untuk berbuat kejahatan. Nah, saya ini harus menaikkan lagi sedikit lagi nih. Ada di atas yang kurang jelas tadi. Al-Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya An-Nukat Al-Uyun jilid 1 menjelaskan bahwa setan berusaha menyesatkan manusia dalam keimanannya dengan membangkitkan angan-angan kosong dalam hati mereka. Kalau aja gitu, bukan merancang melaksanakan, tapi masuk dengan angan-angan. Maksud dari angan-angan kosong ini adalah agar manusia lebih terfokus pada khayalan tentang dunia, sehingga mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dan kita dipaparkan juga pada bagian selanjutnya bisikan untuk berbuat kejahatan. Dan juga ayatnya nanti silahkan dibaca. Kemudian kita juga Syekh Nawawi Al-Bantani, ini orang Banten, dalam kitabnya Marroh Labid jilid 2 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti bisikan setan. Maksudnya mengikuti bisikan setan berarti mematuhi godaan untuk melakukan kemunkaran seperti berbohong, menyebarkannya dengan cara yang keji. Sedangkan Syekh Nawawi juga menafsirkan bahwa siapapun yang mengikuti bisikan setan, maka seakan-akan ia sedang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah lainnya sedang kesetanan. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang keenam, menakut-nakuti dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat keji atau kikir. Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu yu'adzibukum wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla.
wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan manusia, menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah maha halus lagi maha mengetahui. Suka ada kan perasaan kikir ya, jangan ngasih, jangan ngasih. Kenapa? Besok takut nggak makan, umur juga belum tentu sampai besok, tapi itu sudah keluar duluan pernyataan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi jilid 3 menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi informasi bahwa setan membisikkan ketakutan akan kemiskinan dan ke dalam hati manusia ketika mereka hendak berinfak atau bersedekah, sehingga membuat mereka enggan dan pelit untuk memberi. Setan juga membisikkan manusia bahwa berinfak dan bersedekah akan mengurangi harta, padahal seharusnya harta itu disimpan untuk kebutuhan di masa depan, sehingga mereka banyak menumpuk-numpuk harta daripada berinfak. Nah, jelas sekali, dan kita dalam menyikapi bagian yang lainnya juga di dalam paparan ini kita bisa ya bagaimana ini menjauhi peran setan dalam memecah belah kehidupan. Bagaimana menjauhi peran setan. Kalau tadi bagaimana setan berperan, sekarang bagaimana menjauhinya. Oke, kita lihat. Ya, menjaga kestabilan kondisi iman dan bertawakal. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tuh kalimatnya jelas. Ini An-Nahl ayat 99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Maka iman itu dipupuk, iman itu dibina, iman itu dilestarikan. Dan iman dipupuk, iman dipagar, ada istilahnya. Kalau iman dipupuk dengan apa tuh? Dengan amal soleh, dipagar dengan ilmu, kalau nggak salah gitu ya. Ada yang mengatakan itu. Jadi kalau iman kita ingin lestari, dipupuk dan dipagar. Dipupuknya itu dengan amal soleh, dan dipagarnya dengan apa? Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kita harus terus berilmu dan berilmu. Selanjutnya kita lihat juga memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kita juga yang lainnya kita melihat di sini yang ketiga, menyelisihi setan dan menjauhi segala bujukannya. Menyelisihi. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Kita lihat juga bagian yang lain di sini, berlindung kepada Allah dari segala bisikan dan bujukan rayu setan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau akan dijadikan doa, dibacanya tidak dari wakul, tapi dari rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau dari wakul dan katakanlah gitu ya itu. Kalau Al-Quran mesti dibaca utuh. Tapi ketika berdoa, mana yang lebih didahulukan? Kalau wakul itu kan perintah. Nah langsung Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Saya kira para pendengar ini boleh menghafalkannya doa yang barusan untuk diamalkan dan dibaca. Masuk ke kisah teladan. Kisah teladan ini sangat beresensi yang sangat dalam ya. Nah, diungkapkan di dalam kisah teladan ini masyhur di kalangan ulama ahli nasihat sebuah riwayat tentang sepak terjang dan bujuk rayu setan ketika ada seorang hamba yang menghadapi sakaratul maut.
Setan berdiri di sebelah kiri dan kanannya dengan tujuan untuk merusak akidah dan keimanan si hamba dan mengajaknya bersama-sama dalam siksa neraka. Setan yang ada di sebelah kanan tampil dalam wujud ayah dari orang tengah sakaratul maut tadi, sedangkan setan yang di sebelah kiri tampil dalam wujud ibunya, layaknya seorang ayah kepada anak yang sangat dicintainya. Setan di sebelah kanan berkata, "Wahai anakku, dari dulu ayah sangat sayang kepada kamu, ayah sangat cinta kepadamu. Namun ayah meninggal dalam keadaan memeluk Nasoro, sebab Nasoro adalah agama terbaik." Kata siapa itu? Setan di sebelah kiri yang tampil dalam wujud ibunya juga berkata serupa, "Wahai anakku, perut ibu dulu sebagai tempatmu, air susu ibu sebagai minumanmu, dan kedua paha ibu sebagai pijakanmu. Namun ibu meninggal dalam keadaan memeluk Yahudi, sebab Yahudi adalah agama terbaik." Riwayat ini disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qasi Al-Maki. Riwayat semakna juga disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Kashful Ulum atau Akhirah ya. Maka dari Umar bin Khattab senantiasa berpesan, "Ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat La ilaha illallah, sebab mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat." Tuh. Di sisi lain, sakaratul maut merupakan akhir pertarungan antara iblis dengan manusia yang berupaya mengakhiri hayatnya dengan kalimat tauhid sebagai puncak pencapaian atas apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang sakaratul maut pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang dikisahkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Jelang sang imam wafat, Abdullah bin Hanbal atau Abdullah bin Ahmad berada di sampingnya seraya bersikap memegang kain untuk mengikat kedua rahangnya. Sang imam tampak berkeringat, disangka sudah menghembuskan napas terakhir. Ia kemudian kembali tersadar dan terucap, "Tiada ataupun tidak menjauhlah, tidak menjauhlah, tidak menjauhlah." Ia mengatakan itu hingga berkali-kali. Oleh Abdullah bin Ahmad, sang imam ditanya, "Wahai ayah, apa yang engkau ingatkan dari perkataan itu?" Sambil terbata-bata, ia bercerita, "Tadi setan berdiri di sampingku sambil menggigit jari-jarinya. Ia berkata, 'Wahai Ahmad, aku kehilanganmu, tak sanggup menyesatkanmu.' Aku menjawab, 'Tidak, menjauhlah, tidak, menjauhlah.'" Nah gitu. Kemudian kita lihat dalam peran lain, ketika Allah menghendaki akhir seorang hamba dalam keadaan baik, maka dia akan menurunkan rahmat melalui malaikat Jibril. Dengan turunnya malaikat Jibril, wajah si hamba akan diusap dan segala yang meliputinya akan hilang. Di saat yang sama, dua setan yang berusaha menggodanya akan terusir terbirit-birit. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Syarah Muhtasar Tazkirah Al-Qurtubi menyebutkan salah satu upaya mengundang turunnya malaikat Jibril di hadapan orang yang sedang sakaratul maut adalah yang mewudukan orang tersebut sehingga tersinar cahaya dari arah wudu orang yang akan meninggal, sehingga malaikat turun dan setan akan terusir terbirit-birit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampailah kepada doa. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dan dari godaannya, dan dari tiupannya, dan dari hembusannya. Ulangi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan yang terkutuk, dan dari godaannya, dan dari tiupannya, dan dari hembusannya. Hati-hati, tiupan-tiupan setan itu bisa terjadi kepada siapapun. Namun para jamaah yang sama-sama ngaji dan juga yang biasa pernah ikut ngaji, semuanya akan terhindar dari godaan setan dan iblis, laknatullah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bersama-sama walaupun dalam suasana masih di palemuran, halo, masih di perkampungan, masih banyak tuangan. Jangan lupa puasa Syawal ya. Halo para hadirin, kalau ingin mendapatkan pahala puasa 1 tahun, jangan lupa puasa 1 bulan kemarin tambah 6 hari. Halo semuanya, mudah-mudahan diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.